Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, selamat pagi ya, salam sehat untuk adik-adik semua. Hari ini kita masuk di semester baru ya. Kalian sekarang sudah semester 4. Jadi modenya sekarang bukan mode liburan lagi, tapi kalian sudah mulai harus fokus untuk melaksanakan perkuliahan, gitu ya. Nah, untuk hari ini adalah pertemuan 1 dari mata kuliah Desain Media Pembelajaran. Jadi selamat datang di kelas baru, di mata kuliah baru ya. Ini mungkin kesekian kalinya ya kita ketemu di kelas. Nah, untuk mata kuliah ini itu terprogram secara online, sehingga adik-adik semua perlu memperhatikan nanti kontrak kuliah, kemudian juga aturan yang akan saya setting atau akan saya berikan ke kelas ini ya. Nah, seperti yang kalian sudah lihat di layar, di sini saya melakukan recording, jadi selama pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8, saya yang nanti akan memberikan link Google Meeting gitu ya, kemudian juga akan merekam ini sehingga nantinya rekaman ini bisa nanti saya share ke kalian untuk sebagai sumber belajar gitu ya, apabila adik-adik mau menonton kembali atau mau belajar kembali silakan ya. Nah, di layar ini juga kalian juga bisa lihat ada SIGA ya yang saya sudah perlihatkan ke kalian. Jadi nanti selama 8 pertemuan awal saya akan selalu mengisi presensi gitu ya secara real time. Jadi sebelum kelasnya ditutup, maka saya akan langsung mengisi presensi di sini ya. Nah, untuk adik-adik semua yang belum menyelesaikan urusannya terkait KRS, apabila mungkin ada kendala terkait penginputan ataupun ketika KRS-nya sudah diinput, mata kuliahnya sudah sesuai menurut kalian, tetapi belum disetujui oleh dosen wali, ataupun kendala lain gitu ya, silakan bisa diurus segera ya. Karena jika ada kendala ataupun misalnya akibatnya nama kalian tidak terdaftar di SIGA, maka saya selaku dosen penanggung jawab, dosen pengampu itu tidak bisa menambah nama kalian gitu. Jadi kalaupun misalnya kalian itu hadir terus tetapi nama kalian tidak ada, tentunya kami selaku dosen itu tidak bisa melakukan penginputan presensi ataupun juga nilai akhir nantinya gitu ya. Jadi tolong itu bisa diperhatikan karena hal-hal seperti itu hal penting gitu. Jadi mulai dari mungkin pekan pertama ini kalian yang belum menyelesaikan urusan itu silakan bisa segera diselesaikan gitu ya. Nah, untuk mata kuliah Desain Media Pembelajaran itu saya sendiri selaku dosen penanggung jawab untuk mata kuliah ini. Kalau kalian lihat di sini saya mengampu 4 mata kuliah Desain Media Pembelajaran di kelas di 4 kelas gitu ya. Salah satunya adalah kelas kalian di kelas C. Saya bersama Ibu Amalia Buntu nantinya akan membantu kalian belajar gitu ya untuk memahami dan juga nanti secara detail apa saja sih yang akan kita pelajari di mata kuliah ini gitu ya.
Nah, jadi untuk adik-adik semua, karena kalian sudah semester 4, maka tentunya kami selaku dosen mengharapkan kedewasaan kalian dalam melaksanakan perkuliahan gitu atau mengikuti kegiatan yang nantinya akan kita sepakati untuk pertemuan satu ini ya. Sehingga kami selaku dosen itu tidak memberikan metode ceramah lagi ke kalian, tetapi kalian sendiri yang aktif untuk belajar. Dan kami sebagai dosen hanya membantu atau memfasilitasi proses belajar kalian gitu ya. Nah, jadi sesuai kesepakatan kami berdua, jadi saya yang akan masuk di 8 pertemuan awal dan nanti Ibu Amalia akan melanjutkan di 8 pertemuan kedua setelah UTS. Gitu ya. Nah, untuk kelas ini dosen penanggung jawabnya adalah Ibu Amalia Buntu, sehingga nanti ketika misalnya nilai saya sudah nilai dari kalian semua, dari tugas dan dari segala macam, ketika saya sudah kumpulkan, maka nanti akan saya berikan ke Ibu Amalia, dan itu artinya kebijakan untuk nilai akhir yang nanti akan keluar di SIGA itu adalah dipegang oleh Ibu Amalia Buntu gitu ya. Jadi untuk terkait misalnya nanti ada masalah di akhir pertemuan ketika sudah selesai pertemuannya, kemudian kalian menunggu nilai akhir, apabila nilainya itu kurang bagus ataupun masalah-masalah lain terkait nilai, itu berarti kalian harus minta izin dulu ke Ibu Amalia gitu ya. Apakah diberikan kebijakan untuk perbaikan ataupun perubahan nilai dan lain sebagainya gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi di sini saya sudah mendapatkan nama-nama dari kalian. Jadi nanti sebelum kita selesai kelas ini, mata kuliah ini di pertemuan 1, sebelum saya tutup Google Meet-nya, nanti kita akan melakukan presensi gitu ya. Jadi nanti saya akan panggil namanya satu demi satu dan harusnya kalian bisa on cam semua agar saya tahu bahwa kalian di situ memang ready belajar gitu ya. Oke, untuk SIGA mungkin seperti itu dulu. Nanti setelah selesai saya menjelaskan kontrak kuliah dan aturan, nanti saya akan balik lagi ke website ini gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian jadwal. Harapannya kalian semua sudah punya ya file jadwal semester genap kalian. Tolong mungkin bisa diperhatikan. Kalian di sini kalau saya lihat di kelas C itu mata kuliah desain media pembelajaran itu di hari Selasa ya, di jam 7:30 sampai jam 9:10. Maka nanti selama 100 menit itu kita fokus untuk belajar mata kuliah ini gitu ya, sehingga adik-adik semua harusnya tidak ada pikiran ke mata kuliah lain ataupun ada urusan lain gitu ya. Nah, kalau dilihat di mata kuliah di jadwal kalian ini, kalian hari Selasa itu ada 2 kelas. Jadi kelas mata kuliah desain dan juga kelas lain di jam 3 sampai jam 5:30. Itu offline ya untuk mata kuliah yang kedua. Nah, dari perkiraan jadwal ini, saya memegang ini sebagai informasi bahwa saya tahu kondisi kalian gitu ya. Jadi artinya adalah karena ini adalah kelas pertama untuk hari Selasa kalian, maka kalian tidak ada kepikiran atau kayak tidak ada pengalihan fokus ke hal lain gitu. Karena untuk mata kuliah kedua kalian jedanya sangat lama setelah mata kuliah ini gitu. Dan tentunya kondisi kalian itu kalian sekarang sedang berada di tempatnya masing-masing gitu ya. Jadi bukan di kampus. Nah, itu artinya saya berharap kalian bisa fokus untuk belajar, jadi tidak ada gangguan. Karena kalau misalnya kalian berada di kampus dan kalian itu masuk ke kelas, pasti itu akan berbeda dengan ketika kalian memang berada di tempat yang
memungkinkan kalian bisa lebih fokus gitu ya, yaitu di tempatnya masing-masing gitu ya. Jadi karena jedanya juga lama antara mata kuliah 1 dan mata kuliah kedua di hari Selasa, tentunya kalian juga bisa istirahat gitu ya. Jadi setelah selesai mata kuliah ini kalian tinggal bisa melanjutkan lagi aktivitas lainnya gitu ya, sehingga saya berharap untuk mata kuliah ini kalian bisa bisa optimal gitu dalam belajar. Jadi silakan bisa manage waktu kalian gitu ya. Mungkin untuk transisi dari libur ke ke perkuliahan sekarang mungkin masih agak jet lag atau apalah itu gitu ya. Tapi mohon bisa di-manage kembali waktunya bahwa kalian sekarang sudah masuk ke perkuliahan semester genap, jadinya bisa ditata kembali waktunya, kemudian jaga kesehatan dan lain sebagainya. Karena hal-hal seperti itu sepele gitu ya, tetapi kalau misalnya kalian kurang sehat atau kurang optimal dalam keadaan kalian, itu pasti untuk belajar di dalam kelas juga tidak optimal gitu ya. Nah kemudian nanti hal-hal lain mungkin terkait unsur-unsur mungkin yang non materi gitu ya, atau kayak selain dari RPS atau kontrak kuliah, nanti mungkin akan saya jelaskan atau kayak akan saya sisip-sisipkan gitu ya, misalnya kayak pesan-pesan untuk kalian, karena ini adalah pertemuan 1, jadi mungkin di-refresh lagi awareness-nya gitu untuk bisa ready belajar gitu ya. Oke, itu untuk yang bagian jadwal. Jadi saya sudah tahu informasi bahwa kalian seperti apa untuk hari ini gitu ya. Kemudian nanti kalaupun misalnya ada perubahan, entah ada perubahan info jadwal atau mata kuliah, mungkin saja terjadi gitu ya. Tolong informasikan ke saya karena saya hanya berpegangan pada informasi jadwal ini gitu. Jadi kalau entah misalnya paginya kayak jam-jam 10 mungkin ada kegiatan lain gitu ya. Biasanya itu misalnya kayak praktikum atau apapun itu, kalau sudah di pertemuan tengah-tengah gitu ya, tolong kasih tahu ke dosen gitu agar dosen tahu bahwa kalian punya kondisi yang mungkin terupdate yang kita selaku dosen tidak tahu gitu ya. Oke. Sekarang dari jadwal saya masuk ke bagian RPS. Untuk RPS-nya saya akan kasih ke kalian RPS-nya karena ini sebagai acuan kita untuk belajar ya. Oke, sudah terlihat ya untuk RPS-nya. Jadi ini RPS mata kuliah desain media pembelajaran. Saya sudah update ini. Jadi untuk RPS-nya kita pakai yang ini gitu ya. Kemarin saya sudah edit RPS ini bersamaan dengan kelas sebelumnya. Jadi saya masuk di kelas B ya. Jadi untuk kalian sudah dapat hasil editannya gitu ya. Nah ini nanti akan saya bahas satu demi satu gitu. Jadi mohon mungkin jika ada yang belum bergabung atau mungkin belum bangun, silakan bangun gitu. Karena pertemuan 1 itu sama pentingnya dengan pertemuan-pertemuan lainnya. Harapannya kalian sudah tahu nanti gambaran umum mata kuliah ini seperti apa, kemudian apa saja yang harusnya kalian mungkin persiapkan gitu ya, butuhkan selama nanti perkuliahan di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu ya. Nah, saya mulai dari sini. Jadi adik-adik perlu tahu sebenarnya RPS itu apa ya. Jadi RPS itu adalah rencana pembelajaran semester yang dibuat oleh dosen pengampu, dan ini informasinya harus saya share ke kalian gitu agar kalian tahu kegiatan perkuliahan khususnya untuk mata kuliah ini seperti apa ya. Nah, mulai dari
kita tahu bahwa mata kuliah ini itu 2 SKS. 2 SKS, kemudian dia mata kuliah wajib dan berada di semester 4, semester genap. Artinya adalah bobot 2 SKS ini ada teori yang nanti akan kalian harus pelajari atau kalian pahami, dan juga ada nanti kayak kegiatan gitu ya. Jadi bukan bedanya dengan kegiatan mungkin mata kuliah yang berhubungan dengan biologi murni seperti kayak praktikum. Nah, kalau untuk di mata kuliah ini itu ada juga kegiatan tapi bukan praktikum, tapi kegiatan membuat sesuatu gitu ya. Nah, tapi kita selaku dosen itu menyesuaikan sesuai dengan bobotnya. Artinya bobot SKS 2 ini tidak tidak akan memberatkan kalian. Pokoknya sesuai dengan SKS-nya 2, walaupun ada kegiatannya nanti, maka kegiatan itu tidak seperti dengan misalnya mata kuliah yang biologi gitu ya, yang biasanya itu minimal 3 SKS gitu ya. Selanjutnya ini adalah mata kuliah wajib, artinya adalah mata kuliah ini itu harus kalian ambil, kemudian nilai kalian juga harus bagus gitu. Karena kalau misalnya keduanya tidak terpenuhi, maka kalian tidak bisa mengambil misalnya mata kuliah skripsi gitu ya nanti di semester lanjut ya. Jadi ini perlu kalian perhatikan ya. Kemudian di sini dosen pengampu dan dosen penanggung jawabnya itu adalah saya, tetapi nanti disesuaikan dengan kelasnya gitu. Karena kelas ini adalah kelas C, maka dosen penanggung jawabnya Ibu Ama, tetapi secara umum itu saya selaku dosen penanggung jawab ya. Kemudian di list ini ada beberapa dosen juga yang mungkin tidak mengajar mata kuliah desain di kelas kalian, tetapi tersebar di mata kuliah atau di kelas lain ya. Nah, selanjutnya mata kuliah prasyarat. Jadi mata kuliah prasyarat itu adalah mata kuliah yang harusnya sebenarnya sudah kalian ambil sebelum kalian mengambil mata kuliah ini di semester ini. Kalau dilihat di sini itu ada mata kuliah yang berhubungan dengan pendidikan. Ada mulai dari pengantar pendidikan, filsafat pendidikan, belajar dan pembelajaran, strategi belajar mengajar, perkembangan peserta didik, dan profesi kependidikan. Nah, harapannya nilai kalian sudah bagus di situ gitu, dan artinya kalau nilai kalian bagus, kalian sudah ambil mata kuliah tersebut, kalian sudah grasping atau sudah mendapatkan konsep pendidikan gitu ya, konsep belajar, konsep pembelajaran, dan itu sebagai landasan kalian dalam memahami nantinya mata kuliah ini gitu ya. Kemudian setelah kalian tahu mata kuliah prasyaratnya, kita masuk ke capaian pembelajaran lulusan. Jadi adik-adik perlu tahu bahwa setiap program studi itu ya, itu ada capaian pembelajaran lulusannya. Artinya ketika kalian ngambil prodi pendidikan biologi, maka kalian harusnya punya ekspektasi atau punya goal bahwa nantinya ketika kalian lulus atau kalian sudah selesai S1, kalian mempunyai kemampuan-kemampuan yang ada di capaian pembelajaran lulusan. Nah, untuk mata kuliah ini, jadi untuk mata kuliah desain media pembelajaran, itu capaian pembelajaran lulusannya itu yang akan ditargetkan adalah CPL ke-6. Jadi kalau prodi kita itu sekitar kayaknya 9 atau 10 gitu ya CPL-nya. Nah, salah satunya adalah CPL 6. Gitu ya. Jadi CPL 6 itu mampu menerapkan TIK, teknologi informasi dan komunikasi dalam literasi sains dan teknologi untuk pengembangan diri serta pembelajaran biologi yang inovatif. Artinya mata kuliah ini mendukung CPL ke-6. Walaupun bukan satu-satunya yang mendukung. Jadi ada misalnya dari satu CPL itu bisa beberapa mata kuliah ada di dalam gitu. Jadi artinya ketika kalian mengikuti perkuliahan ini dengan baik, kemudian bisa mendapatkan nilai dengan baik,
nantinya ketika kalian itu bekerja gitu ya, atau misalnya apply pekerjaan, harusnya nanti di ijazah kalian itu ada keterangan bahwa CPL 6 ini kalian sudah dapatkan melalui salah satunya mata kuliah ini, gitu ya. Artinya adalah adik-adik semua itu sudah harus bisa menggunakan informasi dalam bentuk TIK, teknologi itu gitu ya, untuk nantinya ketika kalian jadi guru atau jadi pengajar atau jadi pendidik biologi, entah itu di sekolah ataupun di misalnya lembaga lain, itu kalian mampu gitu ya mengembangkan media, menggunakan media gitu ya, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan teknologi untuk pembelajaran. Seperti itu ya. Nah, dari CPL ketika kalian sudah paham bahwa oh ternyata mata kuliah ini tuh bukan sekedar wajib, tetapi juga mendukung saya untuk mampu gitu atau punya skill dalam mengembangkan sebuah media gitu ya. Nah, untuk kita bisa mencapai CPL itu ya, kita memiliki yang namanya capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang ada di bagian bawah. Nah, untuk mata kuliah ini ada 3 CPMK-nya gitu ya. Jadi untuk kita bisa memiliki kemampuan di CPL 6, maka di mata kuliah ini itu disesuaikan gitu ya. Jadi ada 3 CPMK 1 ya. Untuk di sini kalian silakan bisa perhatikan sambil mungkin menyimak penjelasan saya. Jadi CPMK 1 itu mampu memahami konsep dasar dan prinsip desain media pembelajaran biologi yang inovatif. Jadi di CPMK 1 itu kalian sudah bisa tergambar sedikit goal untuk mata kuliah ini, yaitu harusnya kalian nanti ketika kalian sudah selesai mata kuliah ini, kalian paham apa itu desain media pembelajaran gitu ya, dari segi konsepnya itu atau dari segi teorinya. Kemudian untuk CPMK 2, setelah kalian memahami konsep dasarnya dari media itu, maka untuk CPMK 2 itu kalian harusnya bisa memahami terus menganalisis masalah dalam penerapan media pembelajaran di sekolah dan memberikan solusi permasalahan. Gitu. Jadi ketika kalian memahami suatu konsep, tentunya konsep tersebut harus bisa digunakan nantinya untuk bisa memecahkan masalah dalam atau kaitannya dengan media pembelajaran gitu. Misalkan saja di sekolah nantinya ketika kalian itu bekerja atau jadi guru gitu atau di tempat lain gitu ya yang mengharuskan kalian untuk misalnya mengajar. Nah, di situ kalian misalnya menemukan sebuah masalah dalam misalnya penyampaian materi ataupun apapun itu gitu ya. Nah, salah satu misalnya masalah itu adalah dari adanya media pembelajaran yang mungkin kurang optimal dan lain sebagainya ataupun belum ada. Maka kalian harus bisa menyelesaikan masalah itu gitu ya dan juga bisa memberikan solusinya gitu. Jadi untuk ketika nanti kalian masuk mata kuliah ini gitu ya, kalian bukan hanya memahami saja materi atau konsep, tetapi kalian bisa gunakan materi itu untuk bisa digunakan memecahkan sebuah masalah dan bisa memberikan solusi dari masalah tersebut terkait media pembelajaran. Nah, lanjut untuk CPMK ketiga, kalian harus bisa merancang dan mengembangkan media untuk pembelajaran sederhana di sekolah. Jadi, setelah kalian memahami konsep, menganalisis masalah, dan memberikan solusi dari masalah tersebut, goal atau solusi dari masalah tersebut untuk mata kuliah ini adalah kalian mampu merancang atau menentukan media apa sih gitu ya, yang lebih optimal untuk bisa digunakan dalam pembelajaran gitu. Jadi untuk bisa digunakan ke kelas, maka media itu harus dirancang terlebih dahulu atau dibuat terlebih dahulu gitu ya. Tapi dalam lingkup mata kuliah ini dengan bobot SKS 2, maka itu disesuaikan. Jadinya media yang nanti akan kalian buat itu media pembelajaran yang sederhana gitu.
gitu. Jadi latihan untuk belajar membuat media gitu ya. Nah, selanjutnya dari CPMK kita ke sub CPMK. Jadi ketika kalian sudah tahu CPMK itu apa, nah untuk bisa mencapai target 3 itu tadi, maka dibuatlah sub gitu ya, sub CPMK artinya nanti ada tujuan-tujuan yang lebih detail gitu ya. Jadi untuk 3 CPMK ini itu diturunkan menjadi 7 sub CPMK. Jadi 7 sub CPMK ini nantinya akan tercover di pertemuan-pertemuan tertentu gitu ya. Jadi misalkan sub CPMK 1, sub CPMK 1 itu nanti akan berada di pertemuan berapa? 2 kah atau 2 dan 3 dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat di bawah tabelnya gitu ya. Tapi nantinya setiap dari sub CPMK ini itu akan ada tugas atau akan ada sesuatu yang dosen itu bisa nilai dari kalian gitu ya. Nah, sub CPMK 1 itu mampu menjelaskan karakteristik media pembelajaran abad 21 gitu ya. Jadi kalian perlu tahu apa itu media pembelajaran secara definisi, kemudian ciri-ciri media pembelajaran untuk zaman sekarang itu seperti apa sih gitu ya. Itu. Kemudian untuk sub CPMK 2 mampu menjelaskan berbagai jenis media pembelajaran. Nah, nanti bisa saja penggolongannya atau klasifikasinya atau pengelompokannya itu tidak rigid atau tidak kaku atau tidak satu versi, tapi ada banyak versi. Nah, itu nanti tergantung kita mau pakai punya siapa, pendapat siapa gitu ya. Misalkan kalau menurut saya bisa bagi media pembelajaran itu berdasarkan indera yang menangkap media pembelajaran itu. Gitu. Jadi ada audio, ada visual, ada audiovisual, ada multimedia, atau ada 3 dimensi. Misalkan saja seperti itu gitu ya. Jadi itu adalah jenis dari media pembelajaran. Jenis-jenisnya gitu ya. Kemudian ada sub CPMK 3, mampu menjelaskan prinsip dan model pengembangan media pembelajaran. Jadi di dalam media pembelajaran itu ada modelnya gitu. Jadi untuk kita mau bikin sebuah media, kita perlu menetapkan kita tuh mau pakai punya siapa sih gitu ya. Model pengembangannya gitu ya. Itu ada nanti di pertemuan tertentu. Kemudian untuk di sub CPMK 4 mampu menganalisis masalah penerapan media pembelajaran di sekolah. Jadi nanti kalian akan dilatih untuk bisa mengidentifikasi apa sih masalah dalam pembelajaran di kelas gitu ya, khususnya penerapan medianya gitu ya. Kemudian untuk sub CPMK 5 mampu merancang draft media pembelajaran. Jadi dari sub CPMK 4 itu ke sub CPMK 5 itu berlanjut gitu ya. Nah, kalau kalian simak sejauh ini, sebenarnya sub CPMK itu adalah proses yang kontinu. Artinya dia bertahap. Jadi untuk adik-adik itu bisa berada di sub CPMK 6 misalkan atau 5, maka kalian itu perlu melewati gitu ya, atau lulus sebenarnya atau sesuai gitu, atau sudah berada atau sudah selesai di sub CPMK 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi ini adalah tahapan sebenarnya. Makanya ini berurutan gitu ya. Nah, tadi ya masuk ke tadi mampu merancang draft media, artinya nanti kalian dilatih untuk membuat kayak rancangan gitu ya, rancangan media yang mau dibikin itu seperti apa. Gambaran umumnya, apa saja yang mau dimasukkan, apa saja yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Itu draft gitu ya. Kemudian setelah itu ke sub CPMK 6 mampu mengembangkan media pembelajaran. Jadi habis draftnya tadi sudah selesai, maka nanti media pembelajarannya dibuat yang bentuk aslinya seperti apa gitu ya.
Kemudian di sub CPMK 7 mampu mempresentasikan media pembelajaran. Jadi media pembelajaran yang sudah kalian susun mulai dari draft, kemudian sudah dikembangkan media jadinya, maka itu nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke peta capaian pembelajaran. Jadi sejauh ini, kenapa sih saya itu menjelaskan ada CPL, CPMK, dan juga ada sub CPMK? Karena untuk mata kuliah ini, sebenarnya semua mata kuliah gitu ya, tapi khususnya untuk mata kuliah ini, kami dosen akan memberikan penilaian sesuai dengan tabel ini gitu ya. Jadi misalkan saja tadi ini mata kuliah ini adalah mendukung CPL ke-6, kemudian terbagi atas 3 CPMK, di mana setiap dari CPMK itu ada sub CPMK-nya. Misalkan CPMK 1 itu dia subnya ada sub CPMK 1 dan sub CPMK 2. CPMK 2 itu sub CPMK-nya ada 3 dan 4. Kemudian CPMK 3 itu ada 5, 6, dan 7. Kemudian dari situ ini ada pembagian persentase penilaian. Jadi dari 100% penilaian setiap individu dari kalian itu kita akan dapatkan dari setiap sub CPMK ini gitu ya. Jadi sub CPMK 1 bobotnya 5%, CPMK 2 10, CPMK 3 10, CPMK 4 15, CPMK 5 20, 6 20, 7 20. Totalnya itu 100 gitu. Jadi ketika kalian mau dapat nilai 100, maka kalian harus bisa akhirnya nanti berpikir gitu, oh di sub CPMK 1 saya kira-kira nilainya berapa ya? Itu berada di pertemuan berapa ya? Gitu ya. Jadi dosen menilai bukan dari subjektivitas kami, misalkan saya suka si A karena dia rajin atau dia rapi atau dia apa gitu, tapi nilai dia itu tergantung dari apa yang sudah dia berikan di mata kuliah ini gitu ya. Seperti itu ya. Jadi nanti kita akan lihat sub CPMK 1 sampai 7 itu dia berada di pertemuan keberapa. Nah, itu so far, jadi setidaknya sedikit sudah ada gambaran gitu ya, target kita untuk mata kuliah ini tuh apa ya. Nah, untuk materi pembelajarannya itu untuk materi pembelajaran 1 karakteristik pembelajaran abad 21, yang kedua jenis media pembelajaran, yang ketiga prinsip dan model pengembangan media pembelajaran, yang keempat nanti review artikel ya terkait media pembelajaran, yang kelima perancangan draft media, yang keenam pengembangan media, dan yang ketujuh di sini presentasi dan penilaian media. Oke, ya. Nah, untuk referensinya saya tidak hanya 1 atau 2 atau mengunci pustakanya gitu. Jadi silakan adik-adik bisa pakai media atau sumber belajar yang ada di internet ataupun dimanapun gitu ya untuk mendukung kalian bisa belajar mata kuliah ini asalkan referensi atau pustakanya itu relevan. Nah, ini untuk yang utamanya ada buku yang saya punya sebenarnya di sini, tetapi dia bentuknya file dan saya tidak bisa share ke kalian gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau cari silakan di internet secara mandiri, siapa tahu ada tersedia di sana, silakan gitu ya. Nah, untuk pendukungnya itu berupa artikel. Jadi kalau di sini kalian lihat ini artikel-artikel saya. Jadi belum terupdate untuk tahun lalu itu sebenarnya ada juga. Jadi nanti untuk referensi pendukungnya, kalau yang utamanya itu kebanyakan buku. Nah, kalau yang pendukungnya itu kebanyakan artikel gitu ya. Jadi artikel-artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan media pembelajaran gitu ya. Kemudian tadi yang utamanya juga sebenarnya nanti ada website atau aplikasi yang akan kita gunakan dalam media pembelajaran karena tentunya untuk media pembelajaran itu sendiri kita tidak bisa lepas dari website dan aplikasi gitu ya.
Kemudian untuk rekamannya silakan bisa dilihat di channel YouTube saya, di situ ada untuk rekamannya nantinya. Untuk yang semester ini, untuk tahun ini itu ada nantinya. Untuk kelas kemarin itu sudah ada, untuk tahun-tahun lalu juga sudah ada. Jadi kalau kalian mau tahu seperti apa sih nanti Ibu Vita masuk dalam kelas, silakan bisa dilihat di rekaman tahun lalu itu, jadi itu ada gitu ya. Nah, kita masuk ke bagian setiap pertemuannya dan juga apa yang akan kita lakukan di setiap pertemuan itu ya. Untuk pertemuan satu itu adalah orientasi dan pengantar, jadi yang sedang kita lakukan sekarang. Nah, di sini kalian lihat di kolom ini ada sub CPMK 1. Jadi artinya sebenarnya sub CPMK 1 itu sudah ada di pertemuan 1 ya. Tetapi sepertinya akan saya hapus karena saya tidak akan melakukan penilaian untuk pertemuan ini gitu ya. Jadi sub CPMK 1 sebenarnya sudah mulai sekarang di pertemuan 1, tapi untuk nilai yang bisa saya ambil itu mulai dari pertemuan kedua gitu ya. Jadi untuk pertemuan satu ini kalian tentunya harus bisa memahami kontrak kuliah dan alur perkuliahan, kemudian kehadiran di sini, walaupun sebenarnya kalaupun kalian hadir ataupun tidak hadir untuk hari ini itu tidak berpengaruh terhadap nilai karena kehadiran itu sudah wajib gitu. Jadi syarat minimum untuk bisa berkuliah sebenarnya. Jadi tidak ada include dalam penilaian gitu ya. Nah, nanti metode pembelajarannya sekarang ceramah. Kalaupun ada nanti yang mau tanya, kita diskusi ya. Kemudian untuk daringnya atau online-nya itu lewat Google Drive, nanti akan ada saya share ke kalian link Google Drive untuk mata kuliah ini. Di situ nanti akan ada RPS, ada pengumpulan tugas, folder-foldernya itu ada di situ. Ya. Nah, kita langsung masuk saja ke pertemuan kedua ya. Jadi pertemuan kedua ini sub CPMK 1, jadi mampu menjelaskan karakteristik media pembelajaran abad 21. Di sini nilainya 5%, jadi artinya kalian sudah bisa expect bahwa pertemuan kedua ini saya harusnya bisa dapat 5% dari 100% mata kuliah ini gitu ya. Nah, kegiatan yang kita lakukan atau materinya adalah mampu menjelaskan karakteristik pembelajaran abad 21. Jadi nanti tergantung kalian mau ambil skill abad 21-nya menurut siapa gitu. Ini saya kasih contoh, kalau misalnya mau pakai 4C silahkan ya. Kemudian mampu menjelaskan definisi media pembelajaran dan jenis media. Tadi saya bagi ada audio, visual, multimedia, dan 3 dimensi. Kalau misalnya mau berdasarkan jenis media dari orang lain atau versi lain silakan. Nah, artinya kalau kalian lihat di kolom sini, bentuk penilaian saya sudah kelihatan ya, yaitu mulai dari pertemuan kedua kita sudah melakukan presentasi gitu ya. Jadi tentunya kalian nanti akan bagi kelompok. Saya mungkin kasih ke kalian saja pembagian kelompoknya seperti apa gitu ya. Saya terima jadinya saja pekan depan sudah ada yang presentasi gitu ya. Nah, nilai yang nanti bisa saya ambil itu adalah dari sini, yaitu presentasi kelompok. Jadi nanti untuk kelompok 1 itu sudah harus bikin PPT, PowerPoint. Jadi saya untuk mata kuliah ini tidak ada makalah gitu. Jadi kalian tidak perlu bikin makalah, tetapi kalian langsung saja bikin PowerPoint. Dan PowerPoint-nya bisa nanti share ke grup WhatsApp sebelum masuk di pertemuan kedua untuk teman-teman yang lain bisa baca terlebih dahulu. Nah, selain dari situ penilaiannya juga dari resume. Jadi setiap pertemuan mulai dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7 itu selalu ada resume ya. Tapi resumenya di sini bukan dalam bentuk paragraf atau penjelasan, tetapi dalam bentuk mind map. Nanti saya akan kasih lihat contohnya seperti apa mind map-nya ya. Nah, jadi kalian sudah expect tuh untuk pertemuan kedua saya sudah dapat nilai 5%. Dari situ ketika kalian masuk aktif gitu ya, kemudian kalian mengerjakan resume, maka ada 5% penilaiannya gitu kan.
Kemudian bentuk pembelajarannya diskusi dan presentasi, jadi bukan saya yang akan memberikan ceramah seperti sekarang, tetapi adik-adik yang aktif belajar. Nanti kalau ada waktu saya akan menambahkan materi setelah diskusi selesai. Model pembelajarannya kooperatif, artinya pembelajaran itu berkelompok, ya. Tadi kita bagi-bagi kelompok. Materinya ini karakteristik media pembelajaran abad 21 dan definisi dan jenis media pembelajaran. Jadi untuk kelompok 1 bisa silakan acuannya ini, ya. Selanjutnya untuk pertemuan ketiga itu kita masuk ke sub CPMK 2. Sub CPMK 2 kalau dilihat dari sini itu dia berada di pertemuan 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ada 4 pertemuan. Di setiap pertemuan itu dia nilainya 2%, ya. Nah, untuk pertemuan ketiga mampu menjelaskan berbagai jenis media pembelajaran. Jadi untuk kelompok 2 di pertemuan ketiga itu sama juga bikin PPT, terus nanti setelah selesai diskusi ada tugas resum, sama mind map-nya, bentuknya mind map juga. Nah, tapi materinya ini. Jadi materinya sudah saya berikan di sini, ya. Di sini juga ada, yaitu kalian untuk kelompok 2 itu harus bisa membedakan antara media pembelajaran flipbook dan media pembelajaran poster. Gitu. Jadi ada 2 jenis media gitu ya. Flipbook apa, poster apa. Kemudian setelah itu kalian juga perlu menjelaskan kelebihan masing-masing dari 2 media tersebut. Dan bukan hanya itu, tetapi kalian juga menampilkan contoh flipbook dan poster yang sudah ada. Jadi bukan kalian yang membuat, tetapi kalian mencari. Di internet itu banyak contoh-contoh flipbook dan poster itu seperti apa sih gitu ya. Dan itu yang nanti kalian tayangkan di presentasi. Jadi bukan hanya, mata kuliah ini bukan hanya memahami definisi, konsep, tetapi juga contoh nyatanya itu seperti apa sih produknya gitu ya. Seperti itu. Kemudian untuk pertemuan keempat, itu untuk kelompok 3, media yang kalian harus jelaskan itu ada 2 juga, tapi beda dengan kelompok 2, yaitu media kelompok 3 yang dijelaskan itu adalah perbedaan dan fungsi dari video dan website. Jadi media pembelajaran berbasis video dan media pembelajaran berbasis website. Kemudian kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan juga berikan contoh, 1 contoh video dan 1 contoh website pembelajaran, ya, untuk nanti ditampilkan di kelas. Kemudian untuk pertemuan kelima, kelompok 4, itu medianya 2 juga, jadi ada 3 dimensi dan juga AI. Jadi untuk kelompok 4 itu nanti perlu dicari apa sih perbedaan dan fungsi dari media pembelajaran 3 dimensi dan juga AI. Media pembelajaran berbasis AI, misalkan ada media pembelajaran AI yang bisa membuat PowerPoint otomatis, video otomatis, naratornya misalkan dalam video itu bukan kalian tetapi figur AI, suaranya juga bukan suara asli kalian tapi suara AI. Itu ya. Jadi nanti kalian cari gitu ya, apa saja sih media berbasis AI yang sekarang lagi dipakai ya. Kemudian kelebihan dan kekurangannya dan juga contoh masing-masing dari media 3 dimensi dan juga AI. Nah, untuk contoh-contoh misalkan untuk media 3 dimensi ya, kalian bisa lihat di ruangan bawah prodi, itu di depan ruangannya Pak Rauf dan Ibu Haya itu tersedia atau kelihatan display dari media 3 dimensi. Nah, kalian bisa foto itu, beberapa media di foto, kemudian itu nanti yang akan kalian tampilkan gitu. Kalian jelaskan, misalkan media 3 dimensi di situ ada apa aja gitu ya. Kemudian itu misalkan untuk materi apa dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi untuk kelompok 4 contohnya sudah ada, jadi tinggal difoto saja ya. Nah, untuk yang AI silakan nanti bisa ditayangkan misalkan website AI apa gitu atau aplikasi AI apa.
Kemudian untuk pertemuan ke-6, ini masih sub CPMK 2 juga ya. Nah, untuk kelompok 5, ini medianya berbasis games dan evaluasi. Jadi, nanti untuk kelompok 5, karena dia hanya satu jenis saja, maka kalian harus berikan contoh beberapa gitu, beberapa contoh media berbasis evaluasi. Ada Kahoot di sini saya kasih contoh, ada Quizzes, mungkin kalau ada dari kalian yang lain silakan. Nah, itu nanti dijelaskan fungsi-fungsinya gitu ya. Mungkin saja Kahoot dan Quizzes bisa berbeda dari segi apa fiturnya kah dan lain sebagainya. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari misalkan dua contoh itu dan ditayangkan seperti apa sih websitenya atau tampilannya di Kahoot dan di Quizzes gitu ya. Kalau boleh kalian juga bisa masuk atau kayak buat akun untuk bisa tahu, oh kalau Quizzes seperti ini, Kahoot itu seperti itu gitu ya. Nah, itu kemudian untuk pertemuan ke-7 itu sudah masuk ke sub CPMK 4. Sub CPMK 4 ini, sub CPMK 3 ini, yaitu mampu menjelaskan model pengembangan media. Nah, untuk pertemuan ke-7, kelompok 6, itu menjelaskan bukan lagi jenis-jenis media atau contoh-contoh media pembelajaran, tetapi sudah masuk ke model pengembangan media. Yang tadi sudah sedikit saya singgung di CPMK atau sub CPMK gitu ya, bahwa ada ada beberapa model pengembangan media gitu ya. Di sini saya tawarkan ada 3 ya. Ada 4D, ada ADDI, ada Dick and Carry gitu ya. Nah, kalian silakan kalau misalnya ada yang mau pakai versi lain silakan gitu ya. Ini contohnya saja. Nah, setelah itu kalian jelaskan perbedaan dari setiap jenis model pengembangan itu dan contoh dari media yang sudah dikembangkan menggunakan model pengembangan itu. Misalkan, waktu S2 saya lalu, itu saya tugas akhirnya adalah mengembangkan media pembelajaran dalam bentuk weblog. Jadi, produknya atau media pembelajarannya adalah weblog atau website. Nah, model pengembangan yang saya bikin atau yang saya pakai gitu ya dalam membuat media tadi itu adalah model pengembangan 4D gitu ya. Nah, nanti untuk kelompok 6 silakan dicari beberapa contoh. Misalkan, oh kalau 4D itu karakteristiknya, kalau kita pakai 4D, media pembelajarannya itu bentuknya gimana? Kalau ADDI bentuknya gimana? Nah, tadi untuk yang di poin 1, untuk kelompok 6 itu dijelaskan juga. Karena setiap dari model pengembangan itu ada tahapannya. Misalkan tadi 4D ya, 4D itu ada D-nya 4. Mulai dari define, design, develop, dan disseminate. Ada 4. Nah, setiap dari tahapan itu harus dijelaskan. Begitu juga misalnya ketika kalian ambil ADDI. ADDI itu ada 5. Ada A, D, D, I, dan E. Setiap dari A, D, D, I, dan E itu apa? Begitu ya. Oke, selanjutnya untuk pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 ini adalah UTS, jadi pertemuan ke-8 itu mengcover sub CPMK 3, masih lanjut gitu ya. Nah, di sini nanti kalian akan mereview artikel ilmiah yang judulnya atau temanya itu adalah media pembelajaran. Kalian bisa pakai artikel saya ataupun artikel dosen-dosen pengampu tadi. Kalian bisa lihat Google Scholar-nya, di situ kalian lihat ada judul yang biasanya itu media pembelajaran, pengembangan. Nah, itu bisa jadikan satu artikel atau 2 artikel untuk nanti kalian bisa review. Nah, di UTS ini setelah kalian bisa dapatkan artikel ilmiah yang mau kalian review, nanti kalian lakukan identifikasi model pengembangan media. Makanya kenapa pertemuan ke-8 ini masih masih berada atau masih merupakan kelanjutan gitu ya dari pertemuan ke-7 gitu. Jadi pertemuan ke-7 itu kita mengenal
model pengembangannya. Nah, di pertemuan ke-8 kalian itu mengidentifikasi model pengembangan media di artikel itu apa. Kemudian mengidentifikasi media pembelajaran yang dikembangkan juga itu apa. Gitu ya. Ini untuk UTS-nya. Nanti yang akan kalian kirim atau yang kalian kumpulkan itu adalah laporan reviewnya. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut akan saya jelaskan mungkin di waktu-waktu terdekat di pertemuan ke-8 gitu ya. Oke, nah sekarang pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-16 itu nanti yang akan masuk itu adalah Ibu Amalia. Nah, walaupun begitu saya akan menjelaskan ini juga biar kalian tidak kosong gitu ya ketika masuk bersama beliau. Jadi istilahnya kalian sudah punya pegangan, gambaran, nanti ketika sudah selesai sama Ibu Vita, saya mau ngapain lagi sih di mata kuliah ini gitu ya. Ini saya sudah jelaskan di pertemuan 1 ini. Nah, pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-10 itu dia ada sub CPMK 4, yaitu mampu menganalisis masalah penerapan media pembelajaran di sekolah. Nah, di sini fokus dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-16 itu bukan lagi kalian memahami konsep atau belajar konsep. Tetapi kalian sudah menggunakan konsep-konsep tadi di pertemuan 2 sampai pertemuan 8 tadi untuk bisa melakukan kegiatan di 8 pertemuan setelah UTS ini. Gitu. Jadi kegiatannya itu bukan presentasi dan diskusi atau membuat PowerPoint, tetapi kalian sudah action gitu ya. Itu tadi adanya kegiatan yang akan kalian lakukan gitu ya. Nah, mulai dari pertemuan ke-9 dan ke-10 itu tetap bagi kelompok kalau dalam RPS ini. Tapi kalau misalkan ada kebijakan lain dari Ibu Amalia, silakan nanti ikutin gitu ya, entah itu mengerjakan tugasnya berkelompok ataupun individu. Tapi kalau dalam RPS ini dia berkelompok gitu ya. Kelompok yang mau berbeda ataupun sama dengan kelompok sebelumnya silakan ya. Nah, untuk setiap kelompok kalau dalam RPS ini untuk pertemuan ke-9 dan ke-10 itu kalian sudah harus mengidentifikasi masalah terkait media pembelajaran di sekolah melalui artikel dan merumuskan solusi satu media pembelajaran. Jadi, untuk RPS ini kalian tidak diwajibkan ke sekolah. Jadi masalah yang kalian akan dapatin atau kalian akan identifikasi itu berasal dari artikel yang sebenarnya ketika kalian itu mengerjakan UTS dengan baik, kalian sudah bisa mendapatkan masalah tersebut gitu ya. Nah, tapi kalaupun misalnya Ibu Amalia membolehkan kalian untuk ke sekolah, mungkin nanti akan diuruskan surat izin ke sekolah untuk melakukan observasi misalkan di kelas, melihat media pembelajaran yang digunakan itu apa dan lain sebagainya, itu juga sebenarnya lebih bagus. Tetapi tidak diharuskan ke sana gitu ya. Nah, setelah kalian identifikasi masalah-masalah dalam kelas itu terkait media pembelajaran, kalian tentukan media yang cocok dalam masalah tersebut. Jadi tidak boleh kalian mengembangkan media tetapi tidak relevan terhadap masalahnya gitu ya. Jadi nanti untuk 8 pertemuan ini Ibu Amalia akan memberikan pendampingan atau kayak memfasilitasi kalian karena tentunya kalian tidak bisa mengerjakan itu sendiri gitu ya. Jadi nanti pasti kalian harus konsultasi dan beliau nanti bakal kasih komentar dan saran ataupun masukan-masukan dari apa yang akan kalian kerjakan. Tetapi dari sini saja kalian sudah tahu bahwa aktivitas kegiatannya bukan lagi memahami konsep tetapi sudah membuat produk gitu ya, membuat media pembelajaran. Tapi tidak langsung jadi, tetapi itu bertahap atau ada urutan-urutannya. Makanya mulai dari pertemuan ke-9 dan ke-10 itu baru mengidentifikasi masalah dulu, menetapkan solusinya, yaitu media pembelajaran yang nanti akan kalian kembangkan gitu ya. Nah,
produknya atau penilaiannya itu 15% gitu ya. Jadi 2 pertemuan ini 15% gitu ya. Yang nanti akan kalian kumpul adalah laporan analisis gitu ya. Laporan analisis misalkan dari identifikasi masalah dan solusinya itu dibuatkan laporan atau ditulis. Nah, itu nanti akan dikumpul dan nantinya itu akan dikomentarin oleh Ibu Ama dan nanti mungkin akan diberikan masukan dan saran, perbaikan. Dan nanti perbaikan itulah yang nanti masih tetap kalian akan kerjakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu ya. Nah, kita masuk ke pertemuan ke-11 dan ke-12. Masih sudah sub CPMK 5 gitu ya. Ini mampu merancang draft media pembelajaran. Jadi dari pertemuan 2 tadi 9 10 tadi itu dilanjut sebenarnya kegiatannya gitu ya, yaitu memilih model pengembangan. Nah, kalian sudah tidak lagi tuh bertanya nanti di pertemuan bersama Ibu Amalia model pengembangan yang akan kami pilih apa ya. Itu sudah harus kalian tahu karena kalian sudah pelajari itu di pertemuan keberapa tadi? Ke-7 kalau nggak salah. Ke-7 dan ke-8 gitu ya. Nah, di situ di pertemuan 11 dan 12 kalian sudah bisa menentukan model pengembangan untuk media pembelajaran dan masalah yang tadi sudah saya identifikasi adalah menggunakan model pengembangan ini gitu ya. Kemudian setelah sudah ditetapkan model pengembangannya, kalian rumuskan langkah-langkah pengembangannya. Misalkan apa saja sih yang dibutuhkan, materi apa sih yang nanti mau dibikin medianya, alat dan bahannya apa, kemudian tahapannya seperti apa dulu yang dibuat gitu ya. Jadi disusun storyboardnya atau kayak draftnya gitu ya, atau rancangannya gitu. Nah, outputnya atau tugas yang akan kalian kumpulkan itu adalah laporan draft medianya gitu. Jadi kalau di 2 pertemuan sebelumnya itu laporan analisis, kalau yang di pertemuan 11-12 ini laporan draft medianya. Kemudian untuk pertemuan ke-13-14 ini sub CPMK 6 mampu mengembangkan media pembelajaran. Jadi setelah itu nanti laporan draft medianya sudah di-ACC sama Ibu Amalia, maka nanti kalian bisa melanjutkan untuk membuat apa saja sih yang dibutuhkan di 13 dan di 14, yaitu membuat media pembelajaran sederhana dari draft tadi, kemudian menyempurnakan media pembelajaran sesuai feedback dari dosen ataupun dari nanti teman-teman gitu ya. Nah, jadinya produknya atau kayak tugasnya itu sudah ada media pembelajaran yang kalian bikin dan juga laporan akhirnya. Itu ya. Nah, di pertemuan 15 dan 16 itu tinggal mempresentasikan media pembelajarannya ya, sub CPMK 7. Jadi mempresentasikan media pembelajaran ya. Jadi nanti setiap kelompok itu kan pasti bisa bagi tugas siapa yang mau presentasi bagian mana gitu ya. Kemudian setelah itu kalian tidak hanya mempresentasikan media pembelajaran kelompok kalian, tetapi nanti kalian belajar untuk menilai media pembelajaran kelompok lain. Nanti akan ada misalkan kalian harus menentukan apa saja sih yang mau dinilai dalam media pembelajaran orang lain itu gitu ya. Karena tidak bisa kalian menilai media pembelajaran itu tanpa rubrik atau tanpa sesuatu yang mau dinilai apa, ditentukan dulu. Nanti mungkin akan dilatih atau misalnya akan dibimbing oleh Ibu Amalia seperti apa gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini di 8 pertemuan akhir itu setiap dari pertemuannya itu bobotnya besar semua ya. Jadi kayak pertemuan 9 10 15%, 11 12 20, 13 14 20 dan 15 dan 16 itu 20%. Jadi sebenarnya penilaian yang penilaian untuk mata kuliah ini bukan hanya konsep saja di pertemuan 8 awal, tetapi juga melakukan atau membuat media gitu ya di 8 pertemuan akhir. Nah, untuk model pembelajarannya itu team based project, artinya kalian itu berkelompok dan juga ada produk akhir yang akan nanti kalian bikin gitu ya. Seperti itu. Jadi harapannya ketika saya menjelaskan ini ke kalian itu sudah ada gambaran lebih banyak lagi gitu ya, bahwa
misalkan pertemuan kedua saya mau ngapain, pertemuan ke-10 saya mau ngapain, dan lain sebagainya. Kalaupun kalian lupa, silakan bisa nonton rekaman ini, bisa lagi dilihat RPS-nya gitu ya. Biar nanti ketika transisi ke dosen kedua, itu kalian sudah ada gitu ya, apa yang mau dibikin, dan kalian nanti tinggal mungkin mengikuti instruksi lebih lanjut dari beliau gitu ya. Nah, jadi ini untuk bobot penilaiannya ya, resum itu 10% totalnya ya. Kemudian keaktifan 15%, UTS 25%. Ini 1, 2, dan 3 itu ada di pertemuan ke-8 awal ya bersama saya. Sementara untuk tim base project itu penilaiannya di 8 pertemuan akhir. Begitu ya. Jadi artinya 50% nilai dari saya, 50% nilai dari Ibu Amalia. Begitu ya. So far, so good, atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada, berarti semoga bisa dipahamin itu ya, bahwa ternyata mata kuliah ini juga penting gitu ya. Jadi walaupun bobotnya 2 SKS, tetapi kalian sudah tahu bahwa mata kuliah ini mendukung kalian untuk bisa mampu memiliki keterampilan untuk media pembelajaran itu gitu ya. Nah, di sini saya juga mau menjelaskan yang mungkin tidak ada di RPS ini ya. Selain dari kenapa mata kuliah ini tuh penting ya. Selain mata kuliah ini wajib, kemudian dia mendukung CPL ke-6, tetapi adik-adik mungkin saya membawa kalian maju ke semester-semester selanjutnya gitu ya. Walaupun kalian belum berada di situ, tapi masih di semester 4. Nah, nanti untuk tugas akhir di Prodi Pendidikan Biologi itu ya, itu kalian sudah bisa mengambil di semester 7 ya, ataupun semester 8 gitu ya. Untuk misalnya mengambil mata kuliah skripsi ya. Nah, skripsi mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi itu tidak lepas dari mengembangkan media pembelajaran. Jadi harapannya ketika kalian itu belajar dengan baik mata kuliah ini sekarang, itu kalian sudah tahu, oh ketika nanti saya tugas akhir, media pembelajaran yang akan dikembangkan itu seperti apa. Dan prosesnya itu seperti apa gitu ya. Nah, untuk Prodi Pendidikan Biologi itu ada 2 jalur gitu ya. Untuk penyelesaian tugas akhir ada mau membuat artikel atau mensubmit artikel di jurnal gitu ya, atau mau bikin skripsi gitu ya. Nah, dua-duanya itu berhubungan dengan media pembelajaran yang nanti akan kalian bikin gitu ya. Entah kalian mau mengambil penelitian murni, misalkan penelitian biologi di bidang botani atau di bidang zoologi, entah itu berbasis lab atau mungkin berbasis lingkungan gitu ya. Itu kan dia tidak berhubungan dengan pendidikannya ya. Nah, jika kalian mengambil penelitian berbasis itu tadi, maka hasil dari penelitian itu tetap harus dibuatkan media pembelajaran itu ya. Misalkan saja jika ada yang tertarik dalam penelitian botani gitu ya, penelitiannya tentang identifikasi tumbuhan obat di suatu desa ya. Hasilnya itu bukan hanya hasil identifikasi tumbuhan obatnya, tetapi hasil itu harus dibikin medianya, dan medianya itu harus dibikin tadi, direvisi, kemudian diuji coba ke target atau ke sasaran media yang tadi dibikin gitu ya. Makanya kenapa di sini ketika kalian lihat jenis-jenis media pembelajarannya itu lebih spesifik ya.
ada flipbook, ada poster, ada video, ada website, ada 3 dimensi dan AI. Itu adalah representasi dari produk-produk tugas akhir mahasiswa prodi pendidikan biologi yang sudah dilakukan. Tadi contoh yang tadi saya kasih, misalkan tadi hasil identifikasi dari tumbuhan obat, maka mahasiswa tersebut kebanyakan membuat hasil itu atau menyajikan gitu ya, untuk unsur pendidikannya adalah mengembangkan media. Entah itu medianya dalam bentuk flipbook, poster, video, website, 3 dimensi, ataupun nanti bisa pakai AI gitu ya. Jadi artinya adalah mata kuliah ini sangat membantu kalian nantinya ketika kalian memutuskan untuk mau memilih media pembelajaran apa yang akan dibuat ketika kalian mengambil penelitian murni tadi gitu. Karena kita itu adalah prodi pendidikan biologi gitu ya. Jadi bukan hanya biologinya tetapi harus ada unsur pendidikannya. Nah, itu kalau misalnya kalian memilih tugas akhirnya ke situ. Tapi kalau untuk memilih tugas akhirnya ke bagian pendidikan, misalkan ke sekolah gitu ya, untuk melakukan penelitian di sekolah, itu juga tidak lepas dari media pembelajaran. Misalkan kalian memerlukan suatu website atau suatu tools gitu ya, untuk ngajar di kelas nantinya gitu ya. Misalkan evaluasi yang mau dikumpulkan di kelas, misalnya hasil belajar dan lain sebagainya, itu bisa pakai ini media berbasis games dan evaluasi gitu ya. Jadi dari 2 contoh tadi itu sebenarnya mata kuliah ini bukan hanya sekedar konsep tetapi juga aplikatif juga untuk kalian nantinya gitu ya. Seperti itu. Oke, nah selanjutnya di sini kalau tidak ada yang mau bertanya, saya lanjutkan kembali ke aturan untuk 8 pertemuan bersama saya. Jadi walaupun kita kelasnya online, bukan berarti kita masuk itu tanpa aturan. Karena saya beranggapan kalian sama seperti saya gitu. Artinya saya sekarang duduk pakai baju rapi gitu ya. Kemudian on cam gitu. Nah, itu juga harusnya kalian lakukan gitu. Jadi saya tidak mau kalian hanya online tetapi tidak kelihatan mukanya gitu ya, atau kalian tidak rapih gitu ya. Jadi perlu ada aturan untuk kelas online ini juga ya. Nah, aturan pertama ini sudah saya tadi jelaskan, link Google Meet itu akan saya berikan, jadi bukan kalian yang adakan, kalian tinggal masuk saja. Kemudian setiap mahasiswa itu harus join di kelas dengan keterlambatan 15 menit. Jadi kalau misalnya ada yang masuk lebih dari 15 menit keterlambatannya, maka silakan saja masuk, tapi saya tidak akan isi presensinya gitu ya. Ini kita harus lakukan seperti itu karena kita anggapkan saja ketika kita juga berada di kelas tatap muka offline di ruangan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, pastikan data internet ada dan baterai atau gadgetnya itu juga ada gitu. Jadi kalau ada alasan misalkan ketika saya memanggil tidak ada orangnya karena tiba-tiba terputus jaringannya dan lain sebagainya, itu sebenarnya bukan lagi alasan yang bisa dibenarkan gitu ya. Kalian harus bisa menyiapkan itu dari awal karena konsekuensinya kita kelas online gitu ya. Kemudian semua mahasiswa itu harus on cam. Jadi saya tidak membenarkan kalau misalnya kalian itu off cam di situ karena saya tidak tahu kalian ngapain gitu ya. Kalau misalnya kalian tidak on cam, maka tentunya saya tidak akan memberikan kehadiran gitu ya. Kemudian satu device satu orang, artinya satu orang itu ya satu device ya. Jadi kalau ada satu device 2 orang, maka saya tidak tahu yang mana orang tersebut gitu ya. Kemudian untuk gambaran 100 menit ya,
Jadi 100 menit yang akan kita lakukan setiap pertemuan, khususnya untuk pertemuan bersama saya, ini tergambar di sini. Yang pertama, presentasi dan diskusi itu kira-kira 40 menit. Ya. Jadi 40 menit awal itu presentasi dan diskusi, artinya makanya kenapa keterlambatannya 15 menit gitu ya. Kalau misalnya kita tidak on time, maka akan molor waktunya gitu. Dan akan selesainya juga lambat ya. Itu tidak mau saya dapatkan di sini ya. Jadi kita harus on time. Jadi presentasi dan diskusinya itu 40 menit, artinya misalkan kelompok satu mau presentasi, nanti moderatornya dari kelompok 2, notulennya juga dari kelompok 2, moderator bisa memberikan aturan waktu gitu ya. Misalnya presentasi untuk kelompok 1 itu berapa menit, setelah itu diskusi. Diskusinya misalkan kalau satu sesinya itu cukup selesai totalnya 40 menit, maka langsung saja ditutup gitu ya. Karena nanti setelah itu saya akan menambahkan materi kurang lebih 30 menit. Nah, setelah itu saya akan isi presensi di SIGA ya. Kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan tugas resume dalam bentuk mind map. Jadi tugasnya itu bukan tugas yang endapkan gitu ya untuk misalnya dikerjakan di hari-hari selanjutnya. Tetapi tugasnya juga tetap dikerjakan atau include dalam waktu 100 menit itu gitu ya. Jadi setelah isi presensi, maka nanti saya akan kasih waktu 20 menitan gitu ya untuk kalian kerjakan resume dalam bentuk mind map tiap pertemuan seperti itu gitu. Jadi ketika kalian selesai mata kuliah ini, selesai mengikuti Google Meet hari tersebut, maka sebenarnya tugas kalian sudah terkumpul gitu ya. Jadi nanti kalaupun ada yang terlambat dan lain sebagainya, maka sepertinya saya tidak benarkan gitu, karena resume yang kalian kerjakan itu mudah gitu, bukan resume yang kalian perlu tulis banyak gitu ya, tetapi kalian bentuk yang kalian kerjakan itu mind map. Jadi mind map itu peta-peta konsep, dan apa yang kalian pahamin di pertemuan tersebut itu yang kalian tulis, bukan kalian cari dari materi tambahan misalnya dari sumber lain, tidak gitu ya. Jadi makanya kenapa kalian perlu menyimak dari awal sampai akhir. Apa yang kalian simak atau apa yang kita bahas itu yang nanti akan kalian tulis di dalam resume kalian. Gitu ya. Kisaran waktunya 20 menit, setelah itu kita tutup kelasnya gitu. Sehingga saya sudah bisa mendapatkan tugas kalian dan saya bisa langsung koreksi gitu ya di hari itu juga. Saya akan kasih feedback misalkan dari isi mind map-nya itu seperti apa, ada yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saya kasih contoh ya bagaimana contoh mind map-nya. Jadi kalian tinggal tulis sebenarnya pakai tulisan tangan gitu ya. Tidak perlu pakai aplikasi atau tidak perlu misalkan rapi-rapi sekali. Saya hanya pengen tahu kalian menulis atau membuat mind map-nya itu bagaimana. Saya mau kasih contoh dulu ya untuk mind map-nya. Bisa jadi nanti bentuknya bervariasi, silakan. Oke, kelihatan ya sekarang. Jadi ini contoh saja ya. Sekaligus mungkin saya jelaskan juga sedikit materi hari ini ya terkait media pembelajaran.
Nah, contohnya seperti ini saja sudah boleh gitu. Jadi adik-adik tidak perlu membuat mind map-nya sebagus mungkin gitu ya. Karena memang waktunya cuma 20 menit. Artinya apa yang kalian tangkap itu saja yang ditulis di situ. Sehingga nanti ketika kalian mengumpulkan mind map tersebut, saya tahu isi kepala kalian itu gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang perlu diperbaiki, nanti akan saya tulis, akan saya komentarin, saya coret misalkan gitu ya. Dan kalian tinggal lihat saja hasil komentarnya bagaimana. Nah, tapi kalian juga perlu tahu bahwa mind map itu adalah salah satu penilaian setiap kali pertemuan. Jadi tolong bisa serius gitu dalam menulis mind map. Nah, misalkan untuk hari ini ya, hari ini kan terkait pengenalan media pembelajaran itu apa ya. Nah, di sini kalian bisa tulis nama di situ, kemudian NIM, kemudian ditulis di situ judulnya, mind map meet berapa, pertemuan keberapa. Kita mulai di pertemuan kedua ya, jadi untuk pekan depan sudah mulai akan dibuat mind map-nya. Kemudian setelah itu kalian tulis judul dari mata kuliah, judul materinya atau judul temanya apa. Misalkan kalau hari ini tentang pengenalan desain media pembelajaran, pengenalan mata kuliah gitu ya. Nah, kemudian di situ dari kotak utama, judul utama, itu bisa kalian tarik garis yang menghubungkan apa sih isi dari materi tersebut. Kalau mau contohnya seperti ini nggak apa-apa, silakan. Tapi saya tidak membatasi contohnya begini aja. Mau misalkan dia ada di tengah juga silakan kayak gini. Kemudian nanti ini tersebar ke sini gitu kan. Tapi yang perlu diperhatikan ketika kita bikin mind map itu ada hubungan antar satu kotak dengan kotak lain. Kalau tidak ada hubungan maka itu bukan mind map gitu ya. Jadi ada ide atau ada gagasan atau ada isi dari kotak tersebut, kemudian ada hubungan antar kotak tersebut. Boleh seperti ini gitu ya. Nah, misalkan pengenalan desain media pembelajaran itu saya bagi menjadi 3 kotak. Ada kotak definisi, ada kotak contoh, dan ada kotak hubungan keterampilan abad 21. Ini contoh untuk pertemuan 2 ya. Jadi bisa seperti ini. Kalau mau ditambahkan kotaknya silakan. Jadi semakin lengkap kalian masukkan ide-ide di otak kalian, maka sebenarnya semakin saya tahu bahwa kalian itu pemahamannya sampai mana gitu. Jadi nggak perlu takut untuk menulis ide kalian. Kalau kalian salah, saya akan perbaiki nantinya. Nah, untuk kotak misalkan definisi. Jadi untuk kita bisa mengenal desain media pembelajaran, kita itu perlu tahu definisi dari setiap kosakatanya. Yaitu ada desain, ada media, ada pembelajaran. Gitu ya. Di sini media pembelajaran saya bagi jadi 2 kosakata, ada media dan pembelajaran. Media itu adalah perantara atau penyalur gitu ya. Sementara pembelajaran itu adalah kegiatan belajar. Sehingga media pembelajaran itu adalah media yang dikembangkan atau yang dan nantinya akan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, setiap dari kalian pasti punya jawaban yang berbeda dan itu tidak kenapa-kenapa gitu ya. Jadi boleh seperti ini. Kemudian ketika saya sudah tulis definisinya, saya akan berikan contoh. Contoh dari media pembelajaran yang tadi sepertinya Ibu Vita sudah jelaskan ya, yaitu ada video pembelajaran, ada poster, ada 3 dimensi, ada AI, ada games, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sebutin 2 ya, kemudian saya jelaskan bedanya video pembelajaran dengan poster itu apa. Oh, kalau video pembelajaran itu dia berisi materi, ada penyampaian dari informan atau dari sumber yang menjelaskan gitu ya. Ada gambar, ada audio, ada penyajian yang menarik, ada informasi yang jelas. Kemudian kalau misalnya poster, oh dia media 2 dimensi, isinya materi singkat dan gambar. Kalau misalkan AI, oh AI itu apa gitu ya. Pokoknya kalian sesuaikan dengan apa yang kalian pelajari di pertemuan tersebut.
ya. Kemudian setelah contoh, saya tambahkan satu kotak lagi terkait hubungan skill abad 21. Saya contohkan hubungan skill abad 21 terhadap media pembelajaran itu adalah ada skill C, communication gitu ya. Communication itu artinya kan komunikasi ya. Artinya kita mampu memberikan penjelasan dengan jelas yang mudah dipahami oleh orang yang kita ajak komunikasi gitu ya. Nah, sehingga dalam skill communication itu hubungannya dengan media, artinya communication itu diperlukan gitu ya, sebuah media agar pembelajaran itu bisa disampaikan dari guru selaku informan ke siswa dengan jelas dan juga dengan menarik gitu. Misalkan saja seperti itu. Jadi ini contoh mind map-nya ya. Jadi harapannya ketika kalian membuat bentukan yang seperti ini tidak banyak penjelasan. Karena kalau misalnya resumenya itu dalam bentuk penjelasan kalimat semua gitu ya, full text, maka susah untuk saya melihat gitu ya pemahaman kalian seperti apa. Dan itu juga memakan waktu saya untuk memeriksa semua resume kalian karena satu dosen itu ada harus mengecek 20-an jawaban gitu. Jadi saya meminta kalian untuk bikin resume dalam bentuk mind map, alasannya itu gitu ya. Kayak ini contohnya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau misalnya tidak ada, nanti kalau misalkan saja ada, karena kan ketika kalian mengerjakan PPT-nya nanti untuk tiap pertemuan itu, tiap kelompok, mungkin ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan ke grup ya. Jadi jangan tanya ke chat pribadi. Tanya ke grup karena itu gunanya grup kita gitu. Biar grup kita itu juga terisi, adanya diskusi dan lain sebagainya. Jadi nanti silakan bisa ditanyakan di situ terkait materinya, misalkan ada yang dibingungkan untuk mau bikin bahan di PPT-nya, bisa ditanyakan di grup. Siapa tahu pertanyaannya mirip-mirip dengan yang lain sehingga saya tidak perlu mengulang jawaban. Kemudian yang kedua, ketika kalian sakit atau mungkin ada izin, tolong bisa disampaikan juga di grup WhatsApp tersebut sebelum mata kuliah itu masuk gitu. Tidak mungkin kalian sakit atau misalnya izin pada saat waktu di mata kuliah itu, pasti sebelumnya gitu. Sehingga perlu informasi yang saya bisa dapatkan gitu ya. Kalau misalkan informasi tersebut lewat dari mata kuliah ini, maka saya sudah tidak bisa mengedit kembali siganya karena repot, saya harus bolak-balik untuk edit-edit dan lain sebagainya gitu ya. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahamin. Mata kuliah ini sudah tergambar dengan jelas ya, before after saya menjelaskan, dan semoga kalian tetap aktif gitu ya dalam diskusi. Harapannya saya bisa membantu, Ibu Ama juga bisa membantu dalam memahami, dalam mendapatkan target-target tadi dari mata kuliah ini. Begitu. Oke, karena sudah tidak ada yang mau ditanyakan, saya langsung ke Siga untuk isi presensi ya. Oke, sekarang tanggal 3/1 ya.
Ada 27 mahasiswa di sini. Nanti kalau misalkan ada yang belum saya panggil karena memang namanya belum ada di sini, tolong bisa kasih tahu saya setelah saya sudah selesai memanggil semua daftarnya di sini. Oke, kita mulai. Cahyati. Hadir, Bu. Hadir. Iya, Bu. Chandra. Nurila. Hadir, Ibu. Fadila. Naila Darwis. Hadir, Ibu. Wastia. Hadir, Bu. Nur Fadila. Hadir, Ibu. Sarma Ayu. Hadir, Ibu. Afifah Hairunisa. Hadir Ibu. Tiara. Hadir Ibu. Isma Ramadhani. Hadir, Ibu. Manda. Hadir, Ibu. Iftar. Miftahul Hadir, Jannah. Ibu. Rahma. Hadir, Ibu. Naila Huria Balkis. Hadir, Ibu. Syafira Nur Awalia. Hadir, Ibu. Najwa Putri Julia. Ibu. Hadir, Ibu. Hadir. Ini nama mukanya, saya tidak lihat. Hadir. Nur Hidayah Maharani. Hadir, Ibu. Vini Rianti Monsangi. Korina Bayangkari. Hadir, Ibu. Fajar Dewangga. Hadir Ibu. Muhammad Yoga. Muhammad Yoga hadir. Suaranya nggak kedengeran ya. Jadi tolong nanti bisa dicoba-coba ketika kalian masuk Google Meet. Coba kalian bisa dengar nggak sih suara kalian sendiri? Karena kalau nggak kedengaran saya nggak dengar. Fitria Makmur. Amalia Amanda. Hadir, Ibu. Nur Afia. Hadir, Ibu. Febriani. Hadir, Ibu. Zahra. Bella. Ada yang belum saya panggil? Ada yang mau ini? Mungkin belum dengar tadi saya panggil. Ibu Chandra Ibu. Kamu dari mana? Dari mana, Chandra? Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Ibu. Iya, berarti jawabannya mana? Oke, ya, kalau misalnya saya panggil, saya tanya, kalau tidak dijawab, apakah itu sopan, gitu ya. Saya pengen kalian jujur ya, kalau misalnya kalian memang dari mana, silakan jawab.
karena saya tidak bisa memantau kalian secara langsung di kelas. Kalau saya di kelas langsung, saya bisa langsung lihat. Tapi kalau kalian ada di online seperti ini, tolong kasih tahu. Kalau misalkan kalian ke toilet ataupun di mana, silakan di chat saja. Ada di situ obrolan dalam panggilan, di situ ditulis. Biar saya tidak ada prasangka buruk gitu ya, bahwa mahasiswa tersebut tidak masuk di dalam kelas. Ibu, Chandra, kamu gimana? Ibu. Saya mau ke Chandra dulu ya. Kamu dari mana tadi? Dari WC, Ibu. Saya tanya Chandra deh. Iya, Apakah Bu. dengar saya ngomong tadi? Ini, Bu, apa namanya? Zoom-nya ini pas saya tadi speaker, Ibu. Jadi dari tadi saya kira HP-ku yang bermasalah, ternyata ini saya lupa speaker, Ibu. Kita tidak pakai Zoom sekarang, kita pakai Google Meet ya. Jadi tolong nanti adik-adik boleh bisa latihan untuk masuk ketika Google Meet itu bagaimana sih gitu ya. Karena hal-hal seperti itu kan sepele sebenarnya. Kalau misalkan saya panggil tidak dijawab, bagaimana caranya saya tahu jawabannya gitu ya. Saya nggak bisa reach out kalian sekarang. Jadi tolong sekali bisa dimaksimalkan kelas kita, karena saya hanya bisa ketemu kalian online gitu ya. Kalau ada kendala, tolong bisa cari caranya bagaimana. Oke, Chandra hadir. Kemudian tadi Fadilah, gimana? Tadi dari WC, Ibu. Oke. Kalau seperti itu kan saya tahu kan, entah itu kalian mengarang atau tidak, at least saya tahu jawabannya gitu. Ada lagi yang mau di sini, ada siapa? Vini hadir tidak? Atau ada yang belum input KRS? Kalau misalnya ada, tolong kasih tahu ya ke saya gitu, biar saya bisa kasih saran gitu. Oke, kalau sudah tidak ada, berarti ini hari ini sudah selesai. Saya sudah isi presensi kalian. Kita sudah menyelesaikan untuk Meet 1, pertemuan 1. Kita ketemu lagi berarti di pertemuan kedua. Silakan nanti adik-adik sudah bisa membuat PowerPoint-nya ya. Jadi sudah tidak bikin makalah ya, tapi bikin PowerPoint saja. Gitu ya. Ibu. Oke. Ya, gimana, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu, ini kelompok Ibu yang bagi atau kita sendiri saja nanti, Bu? Kalian saja yang bagi. 6 kelompok ya. Gitu. Kalau misalkan ada yang baru bergabung dari masalah-masalah di semester lalu, itu kan bisa saja ada yang mungkin baru bergabung karena belum input KRS gitu ya. Jadi kalian sesuaikan dengan nama yang sekarang saja. Kalau misalkan orang tersebut baru bergabung dan dia tidak melapor, berarti itu salahnya sendiri gitu ya. Gitu. Jadi nggak usah nunggu namanya sudah fix dulu untuk bikin kelompok. Kalau misalnya sudah bisa bagi kelompok sekarang, habis ini silakan. Gitu. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung.